Halo sahabat berproses, selamat sore. Oke, kita tunggu sahabat berproses yang lainnya untuk join di RB Live kita hari ini ya. Oke, kita tunggu dulu untuk sahabat berproses yang lain join bareng kita ya. Nah, sembari menunggu, aku pin dulu untuk topik yang akan kita bahas hari ini. Oke. Kita tunggu beberapa menit lagi. Oke, mungkin sahabat berproses yang lain akan menyusul untuk gabung di RB Live kita hari ini. Nah, selamat sore dan selamat datang di RB Live Ruang Berproses. Aku mau ngucapin selamat hari Kamis untuk sahabat berproses semuanya. Meskipun hari ini bukan weekend ya, tapi semoga tetap semangat untuk menjalani hari-hari berikutnya. Nah, sahabat berproses, seperti yang sahabat berproses tahu, teknologi dan juga informasi mengubah cara kita berkomunikasi dengan siapapun, bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Nah, hal ini didukung juga dengan berbagai macam sosial media ya, untuk alat berkomunikasi atau berinteraksi dengan teman, kerabat, keluarga, atau bahkan dengan idola kita. Nah, teknologi informasi sendiri membawa banyak manfaat nih bagi kita, tapi di sisi lain juga membawa dampak negatif, salah satunya yaitu cyberbullying. Nah, kira-kira apa ya cyberbullying itu, dan bagaimana ya dampak yang ditimbulkan oleh cyberbullying ini? Nah, topik yang akan kita bahas hari ini adalah cyberbullying. Oke, kita akan ngobrol bareng sama Kak Agita Pasaribu, SHLLBMA. Beliau adalah founder dari Bully IDF. Nah, sebelumnya perkenalkan, aku Ayu dari tim Ruang Berproses yang akan menemani sahabat berproses dalam waktu 1 jam ke depan. Aku juga mau ngingetin nih buat sahabat berproses semuanya, jika nanti ada pertanyaan yang terkait dengan topik kita hari ini, bisa langsung di drop di kolom chat IG Live atau di question box yang sudah tersedia ya. Nanti bakal aku bacain pertanyaannya. Oke, aku mau admit dulu Kak Agitanya. Oke, sebentar lagi akan bergabung. Halo Ayu. Halo Kak Agita. Kak Agita apa kabar nih Kak? Baik, Alhamdulillah. Gimana Ayu Alhamdulillah. kabarnya? Iya, alhamdulillah baik juga nih Kak. Nah, Ya, Kak Agita, mungkin Kak Agita bisa memperkenalkan diri dulu nih. boleh, boleh. Nama aku Agita, mungkin tadi juga udah diperkenalkan ya sebagai founder dari Bully Indonesia. Aku sendiri saat ini kegiatannya yang pasti memonitoring berjalannya Bully Indonesia sendiri sebagai organisasi. Kita aktif memberikan online counseling, baik itu secara emosional dan legal support untuk teman-teman yang mungkin menjadi salah satu korban atau penyintas dari cyberbullying atau mungkin online harassment, hal-hal terkait dengan revenge porn, itu juga kita bantu untuk men-take down kontennya dari social media gitu. Jadi kesehariannya itu sih kalau misalkan secara singkat, tadi mungkin udah disinggung sedikit. Background aku S1 di UI, ambil Fakultas Hukum, dan S2 aku di University Malaya, ambil International Relations. Itu kalau dari akademinya. Oke nih Kak, mungkin sahabat berproses nih tahu Kak Agita nih join the IG Live dari akun Bully IDF. Mungkin dari Kak Agita bisa sharing nih tentang platformnya. Ya, kalau dari Bully Indonesia sendiri, sebetulnya kita ID-nya sangat simpel gitu ya. Jadi di mana teman-teman mungkin mau punya apa ya, mungkin kayak sedang lagi low gitu atau mungkin lagi pengen ngobrol sama orang lain, dan kebiasanya kan kalau misalkan kita mau mungkin curhat sama psikolog atau mungkin kita mau tanya sebenarnya kalau apa namanya
ada orang yang menyebarluaskan foto-foto kita tanpa sepengetahuan kita tuh sebenarnya bisa dihukum apa enggak sih? Banyak kan pertanyaan-pertanyaan seperti itu gitu. Cuman kita nggak tahu sebenarnya ke siapa sih yang harus bisa ditanya gitu. Dan um, itu ide awal sebenarnya kenapa kita membuat Blue Indonesia gitu. Jadi dimanapun kalian berada, mau mungkin Indonesians yang ada di luar negeri, mungkin lagi belajar di luar negeri gitu, yang mungkin punya kesulitan untuk bisa reach out psikolog ataupun lawyer di sana. Jadi teman-teman bisa datang ke Blue Indonesia seperti itu. Jadi di mana platform kita ini di situ ada free counseling dan ada juga psikolog dan lawyer seperti itu. Nah, free counseling ini diberikan oleh train counselor kita gitu. Jadi kalau mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan langsung sama license psikolog, bisa cek di dalam website kita. Bisa dipilih siapa psikolog yang mau diajak ngobrol, kemudian juga di situ ada opsi-opsi mau ngobrol via chatting, mau audio, mau video, dan kalian juga bisa stay anonymous gitu. Jadi mungkin kalau di beberapa aplikasi-aplikasi lainnya masih belum ada opsi yang bisa memberikan kalian untuk bisa stay anonymous. Nah, di dalam aplikasi kita ini bisa gitu. Jadi kalian mungkin bisa lebih apa ya? Mungkin bisa lebih lepas kali ya untuk ceritanya gitu. Nah, oke, mungkin untuk sahabat berproses, jika ingin tahu informasi lebih lanjut mengenai apa sih Bully IDF itu, bisa langsung cek di Instagramnya @bullyidf. Nah, oke Kak Gita. Hari ini kita bakal ngebahas topik yang sangat-sangat menarik ya. Bahkan setiap tahun bisa dibilang pasti ada kasus yang basicnya disebabkan karena cyberbullying. Nah, mungkin dari sahabat berproses sendiri nih masih ada yang belum tahu definisi lebih jelasnya mengenai cyberbullying itu apa. Nah, sebenarnya apa sih Kak cyberbullying itu sebenarnya? Ya, cyberbullying ini mungkin kalau teman-teman udah tahu bullying gitu kan ya, dan seperti apa bullying, cyberbullying ini basically adalah ketika bullying ini terjadi di ranah internet gitu, di ranah digital, baik itu di social media ataupun yang terjadi ketika misalkan kalian menggunakan social networking gitu, misalkan terjadi di WhatsApp atau mungkin terjadi di apa namanya Facebook Messenger ataupun di apa namanya di internet-internet lainnya seperti itu misalkan di ranah blog atau mungkin di website. Jadi itu um, hal-halnya sebenarnya bisa banyak sekali gitu. Tapi mungkin yang bisa di-emphasize adalah ketika hal ini memberikan suatu apa namanya suatu dampak baik itu secara psikis, secara mental dengan teman-teman. Nah ini udah bisa masuk ranah dalam cyberbullying itu sendiri. Jadi sebetulnya kalau mungkin dibilang oh cyberbullying itu cuman ketika kita diolok-olok di sosial media ya gitu. Sebenarnya enggak gitu. Jadi di luar dari itu bahkan ketika ada orang yang mengirim pesan atau ancaman gitu ya via WhatsApp misalkan ataupun misalkan menyebarkan kebohongan tentang kamu misalkan gitu ada yang nge-hack Instagram kemudian foto-foto kamu misalkan di-share jadi mengatasnamakan kamu tapi bukan kamu gitu kan itu juga termasuk cyberbullying gitu kemudian ada yang apa namanya yang misalkan menyebarkan foto ataupun video kalian tanpa adanya persetujuan dari kalian sendiri gitu mungkin ada yang um, dengan apa namanya dengan unsur mau balas dendam ataupun misalkan ada kayak kita pernah dengar revenge porn ya gitu dan ini kebanyakan terjadi memang dengan perempuan gitu walaupun tidak semuanya terjadi ke perempuan gitu tapi ada juga yang laki-laki menjadi korban gitu itu juga salah satunya ada yang um, apa namanya meniru atau mengatasnamakan jadi membuat fake profile gitu ya dari kalian sendiri kemudian menyebarluaskan informasi-informasi yang tidak benar mengenai kalian itu pun bisa gitu itu salah satunya ya. Nah, oke Kak, ini menarik banget nih. Sebenarnya cyberbullying sendiri apakah ada jenis-jenisnya sih Kak? Ya, kalau kita bilang cyberbullying itu apakah ada jenis-jenisnya? Jenis-jenisnya yang pasti apa ya namanya? Ketika hal tersebut mempengaruhi dari segi mental kalian ataupun dari apa namanya? Dari segi digital sebenarnya gitu. Kalau kita ngomongin masalah cyberbullying, jenis-jenisnya itu sebenarnya penamaannya sih. Ada kayak harassment, kemudian doxing gitu ya. Terus ada juga kayak trickery. Sebenarnya ini
pembahasan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesianya gitu. Jadi kalau dibilang dari kategori-kategorinya sebetulnya tidak ada secara spesifikasi, tapi memang kayak kalau di bahasa Inggris kan gitu ya, itu ada yang namanya harassment, outing, doxing, kemudian cyber stalking seperti itu, dan dari situlah kemudian ada uh, apa namanya pengertian-pengertian lainnya di bawahnya seperti itu. Oke, nah untuk dampak cyberbullying sendiri nih Kak, kira-kira apa aja ya Kak ya? Kalau bicara dampak, dampak itu pasti berbeda-beda karena setiap orang itu coping mekanismenya beda-beda gitu ya. Kalau misalkan ada orang yang mungkin dia mendapatkan komentar-komentar, dia masih bisa biasa aja menanggapinya gitu, berbeda mungkin dengan orang yang apa namanya punya coping mechanism yang mungkin yang rendah gitu. Jadi ketika ada orang yang uh, mungkin memberikan komentar-komentar buruk ke mereka gitu, mereka udah langsung down gitu ya, udah langsung bertanya-tanya gitu, ada self doubt gitu. Jadi kalau bicara untuk dampaknya pasti beda-beda tergantung dari apa bentuk cyberbullying yang sebetulnya terjadi gitu kan. Kalau misalkan kita bicara dari mental health-nya sendiri, otomatis orang akan lebih cepat merasakan depresi ya, gitu. Jadi biasanya depresi, ada juga anxiety, ada yang jadi stres, kemudian ada yang jadi justru losing self trust juga ke orang lain seperti itu. Ada yang apa namanya jadi sulit juga untuk bergaul gitu keluar, kemudian juga ada yang ya ini worst case scenario juga gitu ya, ada yang bahkan karena cyberbullying ini kan tipenya adalah cepat viral, kemudian orang bisa yang melakukan ini bisa anonymous gitu ya, bisa menggunakan fake profile, dan yang ketiga ini sulit dihapus gitu kan, karena ketika hal itu terjadi bagaimana caranya kita untuk memastikan bahwa tidak ada orang yang men-save atau men-screenshot gitu. Jadi ini digital footprintnya bisa stay online forever gitu kan. Ini yang menyebabkan mungkin ada ketika hal ini terjadi bertubi-tubi secara terus-menerus, apa namanya ketika orang di cyberbullying ada yang bahkan sampai end up untuk committed suicide gitu. Jadi kalau kita bicara dampaknya sebetulnya bisa sangat kompleks gitu ya. Cuman kalau misalkan kita melihat lagi, sebenarnya hal-hal yang cyberbullying ini ketika bisa mendapatkan penanganan yang cepat gitu ya, orang bisa akan lebih merasa bisa punya coping mechanism yang mungkin bisa dibantu untuk diredam gitu kan. Jadi tahu bisa cerita sama orang lain yang memang bisa membantu gitu. Nah Kak, mengapa sih cyberbullying ini bukan perilaku yang nyata secara fisik dan bahkan dilakukan oleh orang yang tidak kita kenal, tapi membawa dampak yang sangat-sangat besar dan dampak itu negatif banget bagi kita. Mas, kalau misalkan kita bicara kenapa orang melakukan cyberbullying gitu ya, kenapa orang melakukan cyberbullying ini kan pasti ada alasan di belakangnya gitu. Apakah mungkin kita pernah melakukan hal yang membuat orang lain mungkin jadi apa ya mungkin namanya mereka nggak suka dengan apa yang kita lakukan gitu. Pasti motifnya beda-beda gitu. Motif orang pasti beda-beda. Dan kalau kita bicara apa sih motif orang melakukan cyberbullying, ini pertanyaannya nggak bisa dijawab kayak dengan rumus I sama dengan MC kuadrat gitu ya. Jadi nggak ada apa namanya nggak ada jawaban yang exact gitu. Karena setiap orang motifnya beda-beda gitu. Karena kayak misalkan gini deh, contoh simpelnya adalah yang bisa kita tolak ukur adalah bagaimana cara kita menanggapi gitu, dan nggak akan ada semua orang yang semuanya selalu suka dengan apa yang kita lakukan. Kadang-kadang um, ambillah gitu ya kalau kayak contoh social media influencer gitu, pasti mereka punya followers mungkin thousands, bisa bisa mungkin jutaan followersnya gitu, dan pasti mereka nggak ada yang nggak kenal gitu kan semua semua satu-satu followersnya gitu, tapi banyak aja yang kadang-kadang kayak memberikan komentar-komentar negatif di komentar di Instagramnya, kemudian juga ada yang mungkin nge-sharing
di Instastory-nya ngasih tahu kalau kok gini banget sih orangnya atau kayak gini. Pasti ada aja yang seperti itu, gitu kan. Bahkan dengan notabene yang orang ini nggak kenal sebenarnya siapa, gitu. Jadi itu possible banget gitu. Orang memang punya punya apa ya, mungkin punya hasrat iri, kemudian ketidaksukaan dengan orang lain, atau ada rasa bencinya gitu. Kalau kasus-kasus revenge porn biasanya memang didasari dengan ada ada apa namanya, ada background yang punya relationship sebelumnya, kemudian misalkan diputusin sama pacarnya itu dan nggak suka kalau diputusin gitu. Jadi ada unsur balas dendam, ada unsur power gitu ya, apa namanya, abuse of power, ada unsur menguasai gitu. Jadi beda-beda sih dan nggak ada jawaban kayak khusus kenapa sih orang nge-cyberbullying gitu. Nah, Kak, ditarik ke belakang nih tentang artis atau influencer tadi. Nah, bagaimana sih Kak influencer bisa menjaga hati agar mereka tetap kuat menghadapi orang-orang yang melakukan cyberbullying? Ya, kalau kita bicara bagaimana ya caranya untuk bisa menjaga hati, pasti itu punya proses sendiri gitu. Dan dalam proses setiap orang untuk bisa mungkin lebih menanggapi hal-hal tersebut adalah faktor eksternal gitu. Dan kemudian hal-hal tersebut tidak seharusnya menjadi pikiran orang gitu ya, jadi pikiran kita misalkan sebagai yang bicara sebagai victimnya gitu. Dan basically kita mungkin bisa let go aja apa yang terjadi gitu. Ada yang namanya paham stoicisme gitu. Paham stoicisme ini adalah paham di mana apa yang bisa kita kontrol adalah tindakan dan pikiran kita. Gitu. Paham yang tidak bisa kita kontrol adalah apa yang orang lain akan lakukan terhadap kita dan apa yang orang lain akan pikirkan kepada kita. Jadi we create peace within ourselves gitu. Nah, jadi paham ini mungkin yang sebetulnya bisa diterapkan gitu dan biasanya ini berproses ketika ada paham-paham seperti ini untuk bisa menerapkan pemahaman stoicisme dalam diri kita gitu. Jadi kita sebagai manusia kan kita nggak bisa membaca pikiran orang lain ya, gitu. Bagaimana orang bertindak, apa yang orang lain mau akan lakukan, gitu. Kemudian yang bisa kita lakukan adalah ketika hal itu terjadi sama kita, bagaimana cara kita untuk bisa menanggapinya, gitu. Bagaimana cara kita untuk mungkin menavigasi stres yang kita punya gitu kan. Kemudian bagaimana cara kita mungkin untuk bisa punya coping mechanism gitu. Ketika hal ini terjadi lagi, kita harus seperti apa gitu. Dan ini bisa pelan-pelan untuk dinavigasi dengan bantuan dari clinical psikolog gitu. Jadi kalau misalkan mungkin teman-teman yang sudah di apa ya, sudah di tahap mungkin yang sangat kompleks sekali depressionnya gitu ya, mungkin cerita dengan orang tua atau cerita dengan teman mungkin udah nggak memberikan banyak perubahan gitu ya, masih masih stres, masih punya anxiety, coba untuk ngobrol dengan orang yang betul-betul bisa memang punya license bisa membantu gitu. Karena ngobrol dengan psikolog itu bukan cuman curhat gitu ya, tapi ngobrol dengan psikolog ini membantu kalian untuk bisa menavigasi stresnya gitu. Jadi mengarahkan bagaimana sebenarnya kalian bisa ketika hal ini terjadi, apa yang kalian bisa lakukan gitu. Jadi kedepannya coping mechanism kalian juga makin baik gitu kan. Nah, oke Kak, ini ada yang bertanya nih Kak, dari sahabat berproses, sebetulnya apakah kalau kita melaporkan ke pihak berwajib, apakah ditangani Kak? Karena kalau mikir alurnya sepertinya ribet dan akhirnya pasrah terhadap tindakan cyberbullying tersebut. Bagaimana Ya, nih Kak Gita? kalau kita bicara pelaporan gitu ya, pelaporan kita bicara law enforcement, kita berarti bicara mengenai regulasi gitu. Apakah regulasi di Indonesia sendiri sudah ada atau belum gitu kan? Oke, kita memang punya undang-undang ITE, betul gitu ya. Tapi seberapa komplekskah undang-undang kita ini gitu? Apakah undang-undang kita ini ITE kita ini melindungi korban sepenuhnya gitu? Dan ketika kita bicara untuk melapor itu ada 3 sebetulnya. Jadi pertama ada namanya mediasi. Kalian maunya apa nih? Mau mediasi yang dengan ada apa namanya?
mediasi ke pengadilan, bukan cuma mediasi secara ngobrol gitu ya. Jadi ada mediasi, ada somasi, kemudian ada memang permintaan untuk apakah mau di permintaan ganti rugi atau hal-hal yang misalkan mau dimasukkan ke dalam hukuman penjara misalkan. Itu jadi prosesnya ada 3 itu, mediasi, somasi, dan ganti rugi, anggaplah itu. Kemudian di sini tergantung dari sebetulnya apa yang terjadi ke kalian gitu, dan sejauh apa kalian bisa membuktikan kalian adalah korbannya gitu. Karena kalau misalnya kita bicara hal-hal cyberbullying secara hukum itu termasuk dalam delik aduan. Delik aduan ini adalah sebagai korban kita yang harus mengumpulkan alat buktinya, mengumpulkan proof screenshotnya, kemudian juga mungkin mendatangkan saksi juga gitu. Jadi kalau misalkan di delik biasa gitu ya, kalau misalkan ada pencurian gitu, itu kan memang dari polisi yang langsung bisa melihat gitu kan, yang memang langsung melakukan investigasinya. Tapi kalau di delik aduan ini, kita yang sebagai victim yang harus memang memberikan alat-alat bukti dan saksinya seperti itu. Nah, di proses seperti ini, inilah kebanyakan yang memang orang tidak bisa membuktikan gitu. Orang tidak bisa membuktikan secara detail bahwa oke, saya ini sebagai victim gitu. Jadi anggaplah kasus-kasus misalkan mengenai revenge porn gitu ya. Revenge porn ini kan biasanya ada foto-foto intim yang tersebar gitu. Foto-foto intim ini tersebar oleh pihak yang menerima biasanya gitu ya, yang tersebar oleh pihak penerima, dan yang menerima ini mungkin punya ada hasrat balas dendam, atau mungkin karena nggak suka diputusin, jadi akhirnya yaudah nih, ini fotonya aku sebarin aja di sosial media gitu kan. Nah, ketika kita sebagai korban, kita sebetulnya yang men-sharing foto itu, kita memberikan konsen gitu kan, kita memberikan konsen dan kita sharing. Makanya ini juga hal yang mau aku emphasize, bahwa ketika kita mungkin mengambil foto, itu kan berarti kita sudah memang sebetulnya willing gitu kan, kita sudah memberikan konsen kita untuk memberikan hal tersebut. Betul, memang kita tidak memberikan konsen ketika foto tersebut untuk disebarluaskan, betul ya, tapi apakah hal itu ada tertulis gitu, apakah hal itu ada di dalam konsennya gitu. Nah, ini jadi hal-hal yang seperti ini yang sebetulnya menjadi dilema gitu. Dan makanya di sini mungkin sekali lagi aku bilang untuk teman-teman, untuk tidak menyebarluaskan foto-foto ataupun konten-konten intim di dalam kepada siapapun gitu ya, maupun itu mungkin pacar kalian ataupun suaminya atau mungkin istrinya, karena di dalam digital ini kita tidak ada yang tahu gitu ya, sedangkan mungkin handphone kita aman-aman aja, bisa aja ke-hack gitu. Kemudian bisa aja mungkin ketika orang yang menerima itu ada punya WhatsApp grup, mungkin ke share gitu kan tiba-tiba, atau mungkin ke share di Instagram, di Instagram story-nya, karena kan gampang banget gitu kan sekarang untuk share Instagram story gitu, next buttonnya udah galeri gitu. Jadi berhati-hatilah untuk mungkin menyebarluaskan foto-foto yang memang sifatnya intim. Kemudian karena ketika kalian klik button, kemudian kalian send, itu kalian udah nggak punya konsen apa-apa lagi gitu. Kalian udah nggak punya ibaratnya privasi kalian sudah hilang, dan kedua kalian udah tidak punya power apapun untuk bisa memastikan foto kalian itu menjadi kalian. Jadi itu udah bukan lagi kepemilikan dari kalian gitu. Nah, Kak, aku jadi punya pertanyaan nih. Apabila kita men-share foto gitu ya, tapi kita ada perjanjian di kedua orang ini. Ada perjanjian hitam di atas putih. Nah, tapi ternyata pada suatu saat orang yang kita kasih foto ini, dia malah menyebarluaskan gitu. Nah, hal ini apakah bisa dilaporkan sih, Kak? Kalau memang misalkan udah ada dibilang gitu, oh iya
kita sharing seperti ini atas landasan sayang, atas landasan cinta, dan ketika aku sharing ini hanya untuk kamu dikonsumsinya, gitu ya. Dalam artian apabila hal ini terjadi, misalkan berarti kamu yang harus bertanggung jawab atas apapun semuanya, gitu kan. Nah, kalau dalam proses seperti ini, kita lihat lagi, um, apakah dalam perjanjian ini termasuk nggak kalau hal-hal yang misalkan si handphone orang ini misalnya terhack gitu. Kalau misalkan handphonenya orang ini terhack dan tiba-tiba fotonya tersebar luaskan aja. Karena berhati-hati karena kita punya undang-undang pornografi gitu. Dimana undang-undang pornografi ini siapapun yang ikut yang membuat merekam gitu ya, bisa juga termasuk menjadi orang yang apa namanya menjadi orang yang pelaku tindak pidana gitu. Nah hal-hal ini yang memang kita harus sangat berhati-hati sekali gitu dalam melihat dalam melihat konteks revenge porn ini gitu ya, karena sekali lagi aku bilang undang-undang di kita ini masih sangat kompleks gitu, dan masih sangat kompleks dan artian belum bisa melindungi semua korbannya gitu ya. Jadi harus sangat hati-hati sekali karena bisa jadi kita korban tapi kita menjadi double victimization gitu. Jadi kita yang sebetulnya sudah menjadi korban dan kita dianggap juga sebagai pelaku gitu kan. Nah ini yang kita tidak mau mengambil ke arah ke sana gitu kan. Jadi kalau dari aku memang sebaiknya ini advice sih gitu ya. Kalau kita bicara di luar dari sisi hukumnya adalah lebih baik tidak gitu, karena um, ketika hal ini mungkin hal-hal yang terkait dengan social media atau online ini sangat sulit sekali untuk dihapus gitu. Dan yang tadi aku juga udah sempat singgung gitu, digital footprint ini kita nggak ada yang tahu gitu ya, ketika hal ini udah tershare di social media, siapa yang bisa punya responsibility untuk menghapusnya gitu. Dan mungkin kita bilang oke, udah di take down gitu, apakah terdelete juga secara 100% di dalam cloudnya Instagram atau cloudnya Google dan lain-lainnya, itu jadi pertanyaan lagi gitu kan. Dan seberapa cepatkah gitu dari pihak Baris Krim Polri kita bisa menindaklanjuti ini. Nah itu juga hal yang menjadi tanda tanya lagi gitu. Jadi ketika dalam proses pendilitan penghapusan ini, orang yang lain mungkin udah keburu melihat dan men-save gitu kan. Jadi kalau dari aku ini advice-nya sih lebih baik tidak gitu ya. Tapi walaupun kalau misalnya ada yang bilang iya tapi kita udah konsen kok, udah seperti ini, betul gitu, udah memang konsen. Tapi apakah kalau kita melihat lagi ada undang-undang lainnya gitu ya, undang-undang pornografi misalkan gitu. Jadi mungkin menimbang-nimbang gitu ya, melihat dari sisi negatifnya dibanding dari sisi positifnya gitu. Nah, Kak, aku jadi pengen tanya lagi nih, untuk ditarik ke belakang. Sebenarnya Indonesia sendiri sudah ada undang-undang ITE-nya ya. Nah, menurut Kak kita sendiri nih, cyberbullying yang terjadi di Indonesia tuh gimana, Kak? Dari segi apanya dulu nih? Mungkin dari segi apapun deh, Kak. Kalau kita bilang undang-undang dan mungkin cyberbullying gitu ya, masih sangat banyak sekali ruang di undang-undang kita ini yang bisa di amendment gitu. Yang dalam artian adalah undang-undang ini seharusnya merupakan regulasi yang bisa melindungi korban gitu. Dalam artian melindungi korban di sini adalah mereka yang menjadi saksi, mereka yang menjadi korbanlah yang terlindungi. Jadi jangan ada double victimization ketika melihat undang-undang yang ada sebenarnya gitu. Dan masih banyak sekali kalau kita bicara undang-undang ITE, hal-hal mengenai cyberbullying itu kan definisinya sendiri kan belum ada ya. Definisi cyberbullying di Indonesia, perundungan itu apa, dan undang-undang belum ada gitu. Dan apa saja yang termasuk dalam perundungan ini belum ada. Kalau kita melihat undang-undang ITE, jatuhnya ke pencemaran nama baik gitu ya. Nah pencemaran nama baik ini sebetulnya tidak sepenuhnya sesuai dengan dengan
cyberbullying itu sendiri gitu, karena pencemaran baik itu kalau dalam bahasa Inggrisnya online defamation gitu ya. Dan cyberbullying ini berbeda, memang ada unsur pencemaran baiknya tapi tidak sepenuhnya dari unsur-unsur cyberbullying ini termasuk ke dalam ayat-ayat yang tertera dalam undang-undang ITE itu gitu. Nah, oke Kak, aku mungkin mau ambil studi kasus dari Twitter ya, karena kebanyakan Twitter tuh pasti banyak orang yang berusaha untuk speak up gitu. Nah, mungkin ada salah satu korban pelecehan seksual. Nah, dia ini berusaha untuk speak up yang terjadi, dia dilecehkan oleh siapa, kemudian pada akhirnya malah terdapat banyak kontra nih dari pengguna Twitter gitu. Entah kontranya karena ya kamu sih godain duluan, ya kamu sih mancing duluan. Nah, kita sebaiknya apakah jangan terlalu oversharing atau emang seharusnya ya itu emang harus speak up karena untuk pembelajaran orang lain. Seharusnya gimana sih, Kak? Gini, ketika kita sharing di dalam social media, inilah mungkin banyak yang kayak Twitter please do your magic gitu kan, gitu. Jadi untuk mungkin men-sharing informasi yang terjadi dengan victimnya ini gitu. Um, Undang-undang kita ini, baik tadi juga aku udah sharing, kalau kita merujuk deh ke kasusnya Baik Nuril, ya pernah dengar kan gitu, tahun-tahun sebelumnya kasusnya Baik Nuril, di mana Baik Nuril ini sebenarnya merupakan korban, tapi justru ketika beliau menjadi korban dan beliau sharing ke salah satu rekan kerjanya gitu ya, kemudian sempat merecord dan apa ya, mungkin men-sharing informasi yang justru um, tanpa ada persetujuan dari si pelaku gitu kan. Dan di tahap awal justru malah pelaku yang akhirnya balik gitu kan, Baik Nuril. Makanya sempat Baik Nurilnya ini masuk ke penjara karena memang dengan ayat yang menyatakan bahwa ada pencemaran nama baik dan penyebarluasan data informasi tanpa ada persetujuan gitu. Nah, makanya ini yang juga harus diperhatikan gitu. Bahwasanya Twitter bukanlah platform untuk pelaporan gitu. Twitter bukannya platform untuk pelaporan, bukan platform untuk curhat, dan bukan platform untuk meminta pertolongan gitu. Twitter itu merupakan platform untuk berkoneksi gitu. Betul, memang adanya namanya collective action gitu ya. Jadi kalau kita melihat kayak ini collective actions di mana semua orang jadi aware bahwa orang ini melakukan sesuatu yang seperti ini. Um, Namun begini, kalau misalkan kita mendapati sesuatu itu, pergilah dulu ke tempat yang memang sebetulnya bisa menolong kalian gitu. Apakah itu mungkin curhat ke LBH gitu ya, atau mungkin curhat ke salah satu lawyer gitu, atau mungkin langsung memberikan laporan kepada um, kepolisian seperti itu. Jadi itu yang harus dijadikan dijadikan tahap pertama yang kalau memang kalian menjadi korban gitu. Jadi ada pelaporan dulu, kemudian dari situ sebenarnya kalian bisa melakukan somasi gitu. Ada keluar namanya somasi, jadi surat somasi. Nah, surat somasi ini kayak misalnya saya mensomasi pihak A atau pihak pelaku gitu ya, untuk misalkan mencopot atau mendelete konten ini gitu ya. Jadi tergantung bagaimana itu, dan itu bisa di-share gitu. Kalau udah ada somasinya itu bisa di-share secara publik. Nah, tapi yang kebanyakan terjadi belum ada somasinya gitu kan, belum ada somasi, belum ada pelaporan. Nah, inilah yang menjadi tricky gitu. Ini menjadi tricky bahwa si pelaku bisa aja bilang, loh kok ini di-share seperti ini, aku bisa pelaporan balik loh, ini aku nggak terima informasi-informasi, apalagi ada yang namanya account-nya nggak sama sekali di-delete gitu ya, atau nggak sama sekali di-blur gitu. Aku bisa ngelaporin ini loh ke pihak polisi, aku nggak senang informasi aku semuanya ini pencemaran nama baik gitu. Jadi bisa jadi bumerang, jadi ada dua mata jadinya gitu. Nah, ini yang sebetulnya harus sangat hati-hati sekali sih. Nah, Kak, sebenarnya bagaimana sih cara kita supaya kita tidak menjadi korban cyberbullying nih? Iya,
kalau kita tidak menjadi korban cyberbullying, kalau menurut aku ini um, cyberbullying is there to stay menurut aku gitu. Jadi kalau misalkan kita bilang gimana caranya supaya kita menjadi tidak menjadi korban cyberbullying, it's really difficult gitu karena siapapun, kalau kita tadi melihat definisi dari cyberbullying, mengolok-olok pun bisa gitu kan. Kemudian menjatuhkan harkat martabat orang lain pun bisa. Dan ini dilakukan berkali-kali sama orang yang mungkin sama sekali kita nggak kenal gitu. Mungkin kita tahu, tapi mereka bisa tertutup dari account-account anonimus gitu kan. Kalau menurut aku cyberbullying sendiri ini bukan hal yang sebetulnya bisa kita hindari. Sama halnya kalau misalkan kita bilang kita keluar dari rumah, apakah kita bisa guarantee kita nggak bakal kemalingan, gitu ya? Kita nggak bakal kecopetan, misalkan. Karena cyberbullying itu sebenarnya adalah tindakan illegal, gitu kan? Tindakan illegal di mana orang melakukan hal tersebut punya motif-motif tertentu, gitu. Yang mungkin bisa kita lakukan adalah ketika hal itu terjadi, bagaimana caranya kita supaya kita bisa um, bisa punya mekanisme untuk tahu kemana kita harus melapor, kemana kita harus pergi untuk bisa mungkin menenangkan hati kita gitu kan, menenangkan pikiran kita supaya hal-hal yang mungkin ditujukan dengan kita, bullying-bullying itu gitu, itu tidak membuat kita menjadi sosok yang lemah atau menjadi depresi atau apa namanya mengurangi produktivitas kita dalam bekerja atau belajar seperti itu. Jadi menurut aku itu sih, kalau misalkan ditanya gimana caranya supaya tidak menjadi korban cyberbullying, itu konteksnya banyak sekali gitu. Jadi mungkin kalau misalkan pertanyaannya lebih spesifik, misalnya supaya mungkin apa namanya kita nggak menjadi korban dari revenge porn gitu. Nah itu yang tadi balik gitu, bahwa kita tidak oversharing juga, apalagi hal-hal yang sifatnya foto-foto atau apa namanya video-video intim kita seperti itu. Nah ini itu mungkin bisa menjadi salah satunya gitu. Jadi dengan adanya tidak ada dari kita memahami bahwa foto-foto yang kita sharing ini itu bisa menjadi bumerang kepada kita nantinya gitu. Dan ketika kita oversharing ini ke pihak yang kita sama sekali kita nggak tahu dan kita nggak percaya, bayangkan bagaimana kalau foto ini dilihat sama keluarga kalian gitu ya, sama orang tua, sama keluarga. Kemudian pikirlah bahwa foto-foto ini bisa menjadi ancaman untuk kalian untuk mungkin bekerja, untuk mungkin kuliah atau mungkin mendapatkan beasiswa. Karena di era digital seperti ini semua orang melakukan screening via social media atau via internet gitu. Kayak mungkin Ayu mau tahu siapa sih aku gitu sebelum kenalan gitu. Pasti mungkin googling dulu, Agita Pasaribu ini siapa sih gitu. Ngecek dulu Instagramnya, ngecek dulu Facebooknya, ngecek dulu LinkedIn-nya gitu kan. Nah ini yang sebetulnya sama gitu sama orang-orang mungkin HR kalau kalian nanti apa namanya mau mau ngelamar kerja misalkan. Nah ketika udah foto-foto kita tersebar gitu kan, ini bukan hal yang mudah untuk di take down gitu, dan bisa jadi masih ada beberapa footprintnya yang masih bisa terlihat oleh orang lain gitu. Makanya ini yang harus dipikirkan sama kita gitu ya sebelum kita men-sharing foto-foto seperti ini ke pihak lain seperti itu. Oke Kak, ini ada pertanyaan nih. Kak, kalau pada kasus tukang gigi abal-abal yang sempat viral malah mengancam korbannya atas pelaporan pencemaran nama baik, nah sebetulnya apa yang bisa kita lakukan kalau diancam seperti itu Kak? Ya, tergantung dari ini konteksnya apa gitu. Um, Kayak misalkan kalau misalkan si tukang gigi yang abal-abal ini apakah si tukang gigi ini tidak melakukan pekerjaannya dengan baik atau seperti apa? Misalkan kalau tukang giginya ini bilang bahwa melakukan penipuan gitu, melakukan penipuan, dan melakukan penipuan ini kan sebetulnya bisa langsung dilaporkan gitu kan, bisa langsung dilaporkan kalau memang sudah terbukti bahwa adanya penipuan gitu. Misalnya ketika si orang yang bisa melakukan tukang gigi itu kan biasanya harus dokter ya, punya license gitu, dokter gigi. Kalau misalkan dia bukan tukang gigi dan dia sama sekali nggak punya sertifikasi apapun gitu, kalau tapi melakukan
melakukan tindakan tanpa adanya license misalnya, itu kan udah ada penipuan di situ dan sudah ada pelanggaran kode etik sebagai dokter gigi misalkan, yang bukan dokter gigi misalkan. Nah itu bisa dilaporkan justru ke ke pihak polisian gitu. Jadi jangan takut untuk pencemaran nama baik. Yang salah adalah kalau kalian justru menyebarluaskan mungkin ke sosial media tapi bukan ke polisi gitu. Kalau ada penipuan, kalau ada apa, ya laporannya ke polisi gitu. Jadi bukan dilaporkan justru ke sosial media atau disebarluaskan ke sosial media gitu. Mungkin bisa kita memberitahu orang lain kalau misalkan yang oh ini loh apa namanya mungkin bukan yang baik sebenarnya gitu. Jadi kalau misalkan dia mau mencemarkan nama baik itu dilihat lagi gitu. Bagaimana sebetulnya konten-konten yang kita cemarkan. Kalau misalkan kita dibilang, ini kita udah ada laporan ke polisi dan polisi misalkan sudah memberikan memberikan laporan ini bahwa investigasinya itu kan akan dilanjutkan oleh pihak kepolisian gitu. Jadi makanya kalau mungkin bisa kita bilang hal-hal yang terkait hukum di Indonesia ini masih sangat tricky gitu. Jadi kita jangan sampai kita sendiri yang sebetulnya mau punya keinginan untuk menolong tapi justru akhirnya kita yang menjadi pelaku gitu. Jadi ini yang harus dilihat karena aku lihat banyak beberapa organisasi-organisasi di luar yang justru mengumpulkan nama-nama atau pelaku-pelaku dari korban kekerasan KBGO misalkan seperti itu ya. Kemudian disebarluaskan di sosial media yang memang tujuannya adalah untuk meningkatkan awareness masyarakat bahwa oh si orang ini itu yang bersalah loh gitu. Tapi ini jatuhnya jadi double victimization sebetulnya gitu karena yang mau kita lindungi di sini takutnya nanti si victim ini malah bisa disubalik oleh orang yang pelakunya gitu karena lagi-lagi gitu kita harus melihat bahwa organisasi ini bukanlah organisasi yang memang punya misalkan punya hubungan langsung dengan Barreskrim Polri gitu ya, memang punya hak dan punya wewenang untuk menyebarluaskan gitu. Sebaiknya memang tidak untuk melaporkan ke organisasi itu, tapi justru melaporkan ke yang misalnya LBH, kemudian ke Barreskrim Polri gitu ya, atau bisa melalui kami dan kita hubungkan kepada lawyer yang memang punya kode etik dan kewenangan untuk melakukan hal tersebut gitu. Nah Kak, bagaimana jika teman kita nih Kak yang kena atau menjadi korban bullying, apa yang sebaiknya kita lakukan? Ya, yang pertama memastikan dulu. Jadi kita tidak harus langsung. Yang paling banyak adalah kok kamu diginiin sih sama orang lain, kamu kenapa gitu. Nah ini mungkin yang seharusnya tidak kita lakukan gitu. Yang pertama mungkin kita pastikan bahwa teman kita ini secara mentally gitu stable dulu gitu ya. Secara mentally stable, menenangkan, memastikan kalau kita selalu ada di sampingnya dia gitu. Dan menanyakan, kira-kira aku bisa bantu apa gitu. Jadi kira-kira aku bisa, jadi jangan mungkin langsung tanpa sepengetahuan dari si korban kita mungkin laporkan ke polisi gitu. Itu juga salah gitu. Jadi tanyakan dulu kira-kira mau nggak kita bantu untuk melaporkan ke lembaga bantuan hukum atau kita carikan lawyernya atau misalkan kita carikan bantuan via Bully Indonesia misalkan atau di kita sendiri kan ada Revenge Porn Help Center gitu. Jadi kalau kalian mungkin jadi korban dari revenge porn, kita sudah ada koneksi dengan Barreskrim Polri, dengan Facebook, Twitter, dan Instagram Indonesia untuk bisa men-take down kontennya. Gitu. Itu yang bisa kita bantu. Tapi kita tidak punya responsibility bahwa konten tersebut akan langsung dihapus gitu ya. Tapi kita punya koneksi yang mana beberapa yang sudah masuk ke kita, yang kita laporkan dari platform kita sendiri, itu terhapus oleh pihak Instagram. Yang paling banyak tersebar di Instagram. Gitu. Nah oke Kak, mungkin pertanyaan terakhir nih, kira-kira do's and don'ts-nya kita bersosial media apa nih Kak? Do's-nya adalah selalu mungkin gini, ibaratnya kalau kata peribahasa tuh ada yang bilang kalau kita deket-deket sama penjual minyak wangi, kita akan jadi wangi gitu kan.
Jadi mungkin sama halnya dengan social media juga. Kalau misalkan kita tidak mau mungkin bisa jadi terhindar dari cyberbullying gitu ya, more or less, itu salah satunya adalah tidak untuk memfollow account-account atau tidak ikut melike konten-konten yang mungkin um, bisa menjadi salah satu sarana kita menjadi salah satu korban cyberbullying gitu. Jadi untuk tidak engage dengan hal-hal yang sebetulnya bisa jadi hal-hal yang negatif seperti itu. Jadi follow account-account yang mungkin memberikan knowledge dan ilmu baru buat teman-teman gitu ya. Jadi kalau kalian mungkin suka masak, suka suka traveling dan lain-lainnya, banyak sekali sebenarnya Instagram yang sebetulnya sangat memberikan informasi-informasi yang edukatif gitu. Kemudian menjaga privasi kalian sendiri gitu. Kalau yang tadi kita udah ngobrolin masalah tidak oversharing. Kedua adalah menjaga dari segi security juga dari password kalian gitu, karena bukannya tidak mungkin segala macam email dan handphone kita ini juga bisa dihack gitu kan. Jadi misalkan kalian bilang, oh kita nggak sharing kok, cuma aku untuk record pribadi aja gitu. Tapi bukan tidak mungkin hal yang kita simpan di dalam handphone kita, dalam laptop kita ini tidak bisa diretas oleh orang lain seperti itu. Jadi pertama adalah masalah security gitu ya. Untuk security tadi juga sangat penting, buat password yang sulit untuk misalkan ditebak gitu ya. Kemudian tidak sharing informasi-informasi yang memang sifatnya sangat sensitif gitu, kayak misalkan alamat rumah, kemudian juga hal-hal yang terlalu detail gitu ya di social media. Karena lagi-lagi kita tidak tahu siapa sebetulnya yang melihat konten kita di social media. Mungkin dia nggak nge-like, mungkin dia nggak nge-follow, tapi bukan berarti dia nggak bisa ngeliat gitu kan. Itu kemudian untuk dons-nya, balik lagi ya tadi ini sih, kalau untuk dons-nya adalah ketika kita mungkin kita udah melihat nih ada salah satu karena biasanya cyberbullying ini terjadi adalah karena ada satu orang yang memulai, kemudian jadi lagi banyak kayak snowballing effect gitu ya. Jadi semuanya positif gitu komen-komennya. Kemudian ada satu yang negatif, gitu kan. Nah, karena ada satu yang negatif, jadi satu lagi ini ikutan dan terus jadinya. Gitu. Jadi jangan sampai kita sudah mengerti dan mengetahui bahwa hal itu tuh illegal, hal itu tuh salah, hal itu tuh dilarang, hal itu tuh masuk cyberbullying. Jadi jangan sampai kita ikutan, gitu. Jadi itu sih menurut aku yang don'ts-nya gitu ya untuk di social media. Jadi jadikan social media ini jadikan platform yang sehat untuk kita, sehat untuk adik-adik kita, yang ramah untuk anak-anak juga, dan sebarlah informasi yang memang positif gitu, untuk kalian dan untuk masyarakat dan siapapun yang melihat gitu. Nah, Kak, nggak terasa nih kita ada di penghujung acara. Mungkin aku mau nge-recap sedikit tadi yang kita bahas tentang cyberbullying, bahwa cyberbullying itu nggak hanya tentang ujaran kebencian, tapi mengenai mengirim pesan ancaman, kemudian men-share foto-foto pribadi dengan unsur balas dendam. Kemudian kita juga perlu untuk selalu menjaga privasi, baik data pribadi, terus kita juga harus menjaga security di akun-akun kita, dan kemudian kita juga perlu untuk memfollow mungkin akun-akun yang positif, dan untuk don'ts-nya mungkin jangan mengikuti atau jangan ikuti arus orang-orang yang berusaha untuk melakukan cyberbullying. Nah Kak, sebelum kita akhiri nih Kak, mungkin dari Kak Agita nih ada pesan-pesan untuk sahabat berproses. Iya, mungkin untuk teman-teman yang juga udah berpartisipasi gitu ya. Mungkin ini sih lebih ke closing statementnya aku adalah, teman-teman, kalau kita tahu bahwa hal-hal tersebut merupakan hal-hal yang salah gitu ya, jadi apapun yang punya legal consequences di offline world gitu ya, itu juga punya legal consequences di online world gitu. Jadi jangan mengira bahwa ketika kita melakukan sesuatu negatif di online, di digital world, itu kita tidak akan bisa
terhukum atau mungkin terpidana gitu. Jadi berhati-hatilah dalam bersosial media, gunakan sosial media dengan bijak gitu ya. Dan sharing semua informasi yang positif di sosial media gitu. Jadi gunakan sosial media memang untuk hal-hal yang positif dan ambil juga nilai-nilai positifnya. Nah, ini sangat insightful banget untuk live kita hari ini. Terima kasih banyak Kak Agita karena udah mau menyempatkan waktunya untuk sharing bareng sama kita. Ini benar-benar bermanfaat banget. Terima kasih banyak Kak Agita. Sama-sama Ayu, senang juga udah diundang. Iya, semoga kita bertemu di lain kesempatan ya Kak ya. Iya, makasih banyak ya. Makasih juga teman-teman yang udah Iya, stay tune. Bye. bye-bye Kak Agita. Terima kasih. Nah, untuk sahabat berproses yang masih join di RB Live hari ini, aku mau kasih informasi tambahan nih mengenai webinar Talk edisi April Ruang Berproses, yaitu kita mengangkat tema pekerjaan. Kita akan mengadakan webinar Talk 34 yang diadakan di hari Sabtu, tanggal 3 April, jam 10 sampai jam 12 siang dengan judul Brand Yourself Through Your Style dengan Kak Anindita Indira. Kemudian ada Talk 35 yaitu mengangkat tentang fixing your overload problem at work yang diadakan tanggal 9 pada hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam. Kemudian ada Side Talk 36 nih dengan judul Ikigai, Why Job Isn't Making You Happier yang akan diadakan tanggal 17 pada hari Sabtu pukul 10 sampai 12 siang. Dan yang terakhir ada Talk 37 dengan topik Choosing Your Career Path. Nah, ini akan diadakan pada tanggal 24 hari Sabtu jam 10 sampai jam 12. Nah, untuk informasi lebih lanjut bisa cek langsung di Instagram Ruang Berproses. Nah, terima kasih banyak untuk sahabat berproses yang udah join di RB Live kita hari ini. Sampai bertemu di RB Live berikutnya. Dadah!